Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Iwan Permana SKM SKPMK serta teman sejawat yang saya banggakan, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya Bunda Nurul Wahyuni sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi. Adapun topik diskusi yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai gastritis. Sebelum memulai penyajian materi, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi kepada penyaji kelompok 6, saya persilahkan. Gastritis atau sakit mah adalah suatu peradangan yang terjadi pada lapisan lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi atau infeksi, banyak terjadi pada remaja. Proses inflamasi atau peradangan pada lapisan lambung bagian dalam yaitu mukosa atau sawar lambung disebabkan oleh bakteri dan juga peningkatan asam lambung. Bakteri masuk ke lambung dan juga peningkatan asam lambung bisa menyebabkan iritasi lambung. Kenapa? Karena bakteri Helicobacter pylorus yaitu salah satu bakteri BTA yaitu bakteri tahan asam. Nah, peningkatan asam lambung juga bisa menyebabkan mengikis atau iritasinya lapisan lambung bagian dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika sudah terjadi iritasi, otomatis akan menjadi sensasi nyeri dan juga perih. Nah, dalam jangka waktu yang lebih lama, pengikisan tersebut bisa menyebabkan erosi atau edema pada lambung. Nah, ini bisa menyebabkan sensasi kembung, begah, dan juga mual. Jenis-jenis gastritis terbagi menjadi dua. Yang pertama, gastritis akut atau terjadi secara mendadak atau baru kurang dari 6 bulan. Sedangkan gastritis kronik terjadi secara menahun atau lama, lebih dari 6 bulan. Nah, selanjutnya ada penyebab gastritis, yaitu pola makan tidak teratur, sering makan makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam, sering makan makanan yang banyak mengandung gas, kebiasaan merokok, sering minuman-minuman yang beralkohol, stres, dan infeksi kuman Helicobacter pylori. Tanda dan gejala dari gastritis, yang pertama nyeri hati, mual muntah, pusing, keringat dingin, nadi cepat, nafsu makan berkurang, dan juga perut terasa kembung. Ada beberapa bahaya yang akan terjadi jika gastritis tidak ditangani. Di antaranya yaitu yang pertama, terjadinya perdarahan pada saluran cerna. Yang kedua, bisa menyebabkan luka pada dinding lambung. Yang ketiga, terjadinya kebocoran pada dinding lambung. Yang keempat, bisa menyebabkan terganggunya penyerapan pada makanan. Yang kelima, bisa menyebabkan terjadinya kanker lambung. Di sini saya akan menyebutkan makanan-makanan dan minuman-minuman yang dapat meningkatkan asam lambung naik. Yang pertama ada makanan asam, contohnya seperti jeruk, lemon, stroberi, dan makanan-makanan yang mengandung cuka. Yang kedua ada makanan pedas. Makanan pedas ini bisa menyebabkan asam lambung naik. Jika mengkonsumsi cabai atau lada, maka harus dihindari oleh penderita mah. Yang selanjutnya ada makanan berlemak, contohnya seperti gorengan, daging sapi, daging kambing, susu full cream, dan produk olahan susu seperti keju, yogurt, dan butter. Karena makanan-makanan ini dapat lebih lama diolah di dalam perut sehingga meningkatkan risiko terjadinya asam lambung naik. Yang selanjutnya ada coklat. Coklat ini mengandung kokoa, lemak, kafein, dan tobromin yang semuanya dapat memicu asam lambung naik. Jika ingin mengkonsumsi coklat, maka lebih baik mengkonsumsi dark coklat saja karena lebih sedikit zat-zat penyebab asam lambung naik. Lalu ada minuman bersoda dan minuman berkafein yang harus dihindari oleh penderita mah karena bersifat asam. Jika ingin mengurangi asam lambung naik, maka Anda bisa mengkonsumsi air putih yang banyak dan mengganti kopi menjadi teh yang bebas kafein, serta konsumsi makanan ramah lambung, misalnya sayuran, oatmeal, putih telur, serta makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat, kacang kenari, minyak wijen, dan minyak zaitun. Berikutnya yaitu cara mencegah gastritis. Yang pertama, mengatur jadwal dan pola makan. Pola makan tidak teratur juga bisa membuat peradangan pada lambung.
Penting untuk mengatur jadwal dan pola makan. Jika merasa kurang nafsu dan mudah kenyang, siasatilah dengan makanan lebih sering dengan porsi yang sedikit. Yang kedua, hindari jenis makanan tertentu. Gastritis dapat dipicu alergi terhadap jenis makanan tertentu seperti makanan berminyak, asam, dan pedas. Maka hindarilah ketiga jenis makanan ini jika tidak ingin mengalami gastritis. Yang ketiga, kurangi minuman beralkohol dan tinggalkan rokok. Alkohol dan rokok juga merupakan pemicu kondisi yang tidak baik bagi lambung. Oleh karena itu, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan menghentikan kebiasaan merokok bisa menjadi cara mencegah penyakit gastritis. Selanjutnya ada cara pengobatan penderita gastritis. Yang pertama, makan teratur dan tepat waktu. Yang kedua, minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual. Yang ketiga, makan makanan yang agak lunak. Yang keempat, makan dengan porsi sedikit namun sering. Yang kelima, beri kompres air hangat di daerah ulu hati, bisa dengan botol dilapisi handuk. Yang keenam, minum susu untuk menetralkan asam lambung. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Akbar. Saya mahasiswa Stikes Profesinus. Yang kemarin sudah janjian yang ini kontrak waktu yang sudah disepakati kemarin. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk memberikan atau mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, yang tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan mengurangi rasa sakit. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah bersedia? Ya. Kalau kita mulai ya. Bagaimana perasaannya? Sakit sih kalau pagi. Pasti sudah sakit setelah makan ya. Saya di sini mau mengajarkan ini ya, teknik relaksasi napas dalam ya. Jadi gini ya. Pertama-tama tarik napas lewat mulut. Tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Itu bisa diulang-ulang sampai rasa sakit AA mengurang. Coba bisa diulang ya. Nah, itu bisa ulang-ulang ya sampai rasa sakit AA mengurang. Nah, mungkin begitu saja. Sudah mengerti ya? Gimana sekarang perasaannya? Mungkin begitu saja A. Mohon maaf ya ada kesalahan. Saya pamit A. Assalamualaikum. Assalamualaikum selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Nandang Aprilianto, saya mahasiswa Stikes Unif ya di sini. Bagaimana perasaan sekarang? Masih agak sakit. Sakit ya. Nah, saya kesini sesuai kontrak waktu yang kemarin, bahwasanya kita akan melakukan tindakan kompres hangat yang tujuannya yaitu untuk meredakan atau meminimalisir rasa sakit ya, seperti itu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit. Bagaimana, apakah bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia kita lanjut saja ya. Ya. Saya sudah menyediakan alat, yaitu air hangat dengan suhu yang sudah diatur ya, dan juga handuknya. Nah, nanti si handuk ini bisa diletakkan sama di tempat yang sakitnya. Oh iya. Mau dibantu apa mau sendiri? Sendiri aja. Letakkan di yang sakit ya. Yang sakit. Nah, ini diletakkannya kurang lebih 15-20 menit, pokoknya sampai rasa sakit mereda. Berulang-ulang ya? Ya, berulang-ulang. Nah, bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan kompres hangat tadi? Lumayan berkurang ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Semoga cepat membaik ya keadaannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.